Kita mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kesempatan masih Tuhan berikan buat kami pada minggu pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh kembali di hadirat-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau mau pakai kami segenap pelayan-Mu Tuhan, segenap jemaat-Mu, supaya kami boleh memuji, memuliakan Kau Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kau mau berhadirat setiap puji-pujian kami, berhadirat setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji, memuliakan Kau hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Tuhan Yesus baik, berikan kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Kami rindu kemuliaan-Mu ya Bapa. Ku rindu kemuliaan Tuhan
rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya ya Tuhan, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, masyarakat bermata, tiada artinya. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Saya undang sedang jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih dari segalanya ya Tuhan, kami rindu hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Yang rindu hadirat Tuhan, kita sama-sama mau katakan lebih dari segala. Haleluya. Sedang jemaat memuji Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segala
Kami rindu ya Bapa. Sampai kami boleh menutup mata, kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Biar kami Engkau dapati, kami hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Sampai akhir di hidupku, kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati hamba-Mu yang setia. Biar Kau dapati hamba-Mu yang setia. Haleluya, biar Kau dapati kami hamba-Mu yang setia Tuhan. Mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama mau katakan amin. Tetap semangat memuji Tuhan ya saudara. Haleluya, percaya bahwa kuasa Tuhan membangkitkan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan, berikan salam kiri kanan saudara. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata,
Kuasa Tuhan sudah membangkitkan kita semua, saudara. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tuhan suka tuh, saudara, kalau kita memuji Tuhan dengan semangat. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan begitu baik buat hidup kita, saudara. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Dia Allah kita yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Ku hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya Allah kita yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Ku hidup dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Michael Perdana. Waktu dan tempat saya persilakan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapak, sekali lagi kami boleh berada di tempat ini bersama dengan saudara-saudari kami seiman. Biarlah Tuhan puji-pujian yang naikkan di tempat ini ya Bapak, puji-pujian yang keluar dengan hati yang penuh ucapan syukur, boleh menyenangkan Engkau. Dan juga boleh menjadi kekuatan buat kami semua yang berada di tempat ini ya Bapa. Kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang diam di tempat-tempat yang tinggi dan tidak terhampiri. Tapi Allah yang sama juga boleh hadir di tengah-tengah puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil dari pembacaan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau tetap mau bekerja bersama-sama dengan kami. Engkau mau terjemahkan firman-Mu ini ya Bapa, melalui bahasa-bahasa yang dapat diterima dan dapat diaplikasikan dalam langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan sekali lagi boleh menjadi kehidupan yang selalu beruntung, yang selalu bersama dengan Engkau kemanapun kami melangkah. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar, itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama mau katakan amin. Mari silakan saudara duduk di tempat kita masing-masing. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Seperti biasa saudara, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mohon untuk handphone saudara minimal saudara taruh dalam posisi silent ya. Kalau saya sendiri, saya taruh dalam posisi airplane mode ya, posisi pesawat. Ya, kalau saudara mungkin, waduh saya enggak bisa, saya ada sesuatu yang penting, di silent. Ya, saudara, firman Tuhan ini paling lama kira-kira 45 menit, itu paling lama. Ya, tapi jangan saudara dengan 45 menit ini, mungkin saudara di rumah baca Alkitab aja mungkin loh ya, mungkin jarang. Ya, menyembah Tuhan juga kalau ingat. Ya, saudara perhatikan firman Tuhan ini baik-baik. Perhatikan baik-baik. Karena apa saudara? Firman Tuhan ini yang menentukan mati hidup kita. Ini bukan sekedar saya ngomong di sini sebagai pembicara, enggak. Ini benar-benar menentukan mati dan hidup kita. Ya, apapun yang kita lakukan selama perjalanan hidup kita nanti ke depan, ini sangat menentukan. Ya, sangat-sangat adik-adik di sini yang masih usia muda, perhatikan juga. Ya, perjalanan kalian tuh masih panjang. Ya, perjalanan kalian tuh masih panjang. Kalau kalian tidak membiasakan diri dengan mendengar firman Tuhan dan juga ada saat teduh membangun mesbah-mesbah pribadi, oh kalian akan menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Ya, penuh tantangan. Sekali lagi ya, mari saudara, kita akan meluangkan waktu enggak banyak kok ya. Saudara, yang lagi rame sekarang ini itu tentu perang di Timur Tengah. Ya, perang Iran dan Israel. Saudara, perang Iran dan Israel. Coba saya mau minta tolong petanya dikeluarkan. Oh, kecil ya. Saudara, ini hal yang menarik. Ya, ini hal yang menarik. Kalau saudara perhatikan, ini memasuki minggu yang ketiga, ya minggu yang ketiga atau di hari kalau nggak salah mungkin ke-14 atau yang ke-15, memasuki awal minggu yang ketiga. Saudara, ini Iran di sini, ini ibu kotanya Teheran. Ya, saya kasih skala di sini Jakarta Surabaya ini kira-kira 650 kilo. Ya, 650 kilo kalau perjalanan itu kira-kira 1 jam pesawat. Ya, jadi Timur Tengah ini besar, jaraknya itu jauh. Kalau saudara perhatikan dari Iran, dari ibu kotanya Teheran ini ke Israel, ini di sini nih Tel Aviv, ya Yerusalem, itu kira-kira menempuh perjalanan hampir 2 jam naik pesawat. Ya, hampir 2 jam naik pesawat. Nah, hampir 2 jam naik pesawat. Nah, di sini posisi pasukan Amerika di mana? Ya, ini kan yang wah ini
kita lagi seru, kita mungkin dengar lihat mereka kok saling perang rudal ya, gimana caranya ya. Posisi Amerika yang pertama, kapal induk mereka yang pertama ada di sini, di sekitar timur, di sekitar Lautan Tengah, Mediterranean, ya, di atasnya Israel. Ini ada kapal induk, ada pesawat F-35, pesawat pasukan yang pertama, ya. Kapal induk yang kedua di mana? Kapal induk yang kedua juga di sini, saudara, ngumpet. Yang ngumpet di sini. Nanti saya ceritakan kenapa kok ngumpet. Ya, ngumpet di sini. Di Laut Merah, di Red Sea. Ya, di Red Sea. Nah, posisi kapal induk yang ketiga ada di sini. Di Arabian Sea. Ya, ada di Arabian Sea. Dan mereka harus mengirimkan pesawat untuk menyerang Teheran, itu jalannya sekali aja itu 2 jam. Belum pulang loh ya, sekali aja mereka terbang 2 jam ke sana. Saudara bayangkan saya terbang ya kira-kira Surabaya Singapura lah, ya itu sekali jalan. Belum di sana pesawatnya itu muter-muter cari sasaran, kembali lagi ke kapal induk masing-masing 2 jam lagi. Ya, 2 jam. Nah, untuk mempersingkat atau mempermudah, Amerika punya banyak pangkalan di sini yang apa? Yang mengirimkan kapal tanker. Jadi pesawat perangnya Amerika itu mereka bisa ngisi bahan bakar di udara. Ya, saudara bayangkan ngisi bensin di pom bensin tapi sambil terbang. Nah, itu saudara. Ya, karena jaraknya sangat jauh. Jaraknya sekali jalan itu 2 jam. Dan Iran bagaimana? Oh, Iran sendiri tidak mau kalah. Ya, Iran sendiri tidak mau kalah. Iran dia akan mengirimkan peluru-peluru kendalinya juga drone. Ya, drone itu pesawat tidak berawak. Mereka menyerang ke markas-markas Amerika. Ya, di sini Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Dubai. Ya, hubungannya apa sama Indonesia? Hubungannya di sini, saudara. Di Selat Persia ini, ya di Teluk Persia. Kenapa dinamakan Teluk Persia? Karena Persia itu nama kunonya Iran. Saudara kalau lihat di Alkitab, itu ada negara, ini penting ya, ada negara yang namanya Persia. Itu Iran. Ini hampir seluruh lautan ini punya mereka. Makanya dinamakan Teluk Persia. Ya, Indonesia bagaimana? Karena ini jalurnya minyak yang ada di sini, saudara. Ini yang sekarang diblokade sama Iran. Ya, diblokade kira-kira ada 20 kapal tanker yang sudah kena bom. Jadi ini ketutup. Kalau ketutup, bahaya, saudara. Ya, karena apa? Sama kayak jantung kita tersumbat. Ya, jantung tersumbat, otomatis aliran darah tidak akan jalan. Ya, otomatis kalau ini tertutup, semua minyak yang keluar dari Irak, dari Kuwait, dari Saudi Arabia, juga dari Iran sendiri nggak akan ngalir ke sini. Ini berbahaya. Karena itu, per kemarin, ini nggak kelihatan di sini, di bawah sini ya, Amerika mulai mengirimkan pasukan marinir. Jadi selama ini perangnya mereka lewat udara terus ya. Tapi karena Iran menutup jalur ini, per kemarin pasukan marinir Amerika yang di Jepang itu dikirim. Ada di sini. Sudah sampai di dekatnya India. Ya, kira-kira 5.000 pasukan marinir. Buat apa? Ya mungkin bukan buat liburan tentunya ya. Nggak mungkin toh iseng ngirim pasukan marinir. Nanti saya jelaskan, besar loh perang ini biayanya, saudara. Ya, perang ini biayanya luar biasa besar. Pasukan marinir Amerika datang, mereka akan kalau menurut analisa mereka akan ditempatkan di sekitar sini, perairan Iran sini untuk membuka jalan. Ya, membuka jalan yang ini kebuntu sekarang. Ya, jadi sama kayak 2 minggu yang lalu saya check up dokter. Ya, di check up karena apa? Karena dada saya itu mulai tidak enak lagi. Karena sudah tahu 2 tahun yang lalu saya di ring ya, saya check up.
Saya check up 2 minggu yang lalu, dan dokter bilang, oh ada lagi penyumbatan saudara. Ya, sama seperti gini. Ada lagi penyumbatan. Tapi karena kali ini posisinya sulit, posisinya susah. Jadi dokter nggak bisa ngering. Dokter pakai yang namanya balon, ditiup. Jadi sudah bayangkan jalan darah ya terbuntu, atasnya ini sudah ada ringnya pertigaan. Atas ada ring, bawahnya buntu. Bagaimana cara melebarkan bawahnya? Masukkan balon, ditiup, seret, kebuka. Mirip ya dengan ini ya. Mirip saudara. Menarik. Nah, coba ke slide berikutnya. Terus jalannya perang selama ini bagaimana? Jalannya perang selama ini, perangnya lewat udara. Ya, perangnya lewat udara. Spesialisnya Amerika dan Israel, mereka selalu perang udara. Jadi mereka itu pakai perang itu sudah bukan manusia lawan manusia lagi, enggak saudara. Tapi peluru melawan peluru. Ya, peluru melawan peluru. Saudara bayangkan, ini peluru yang dari Iran menembak ke atas. Dari Israel dicegat. Terus seperti begitu. Ditembak lagi dari Iran. Dicegat lagi. Saudara, ini membutuhkan iptek yang tinggi. Ya, iptek yang tinggi. Kalau yang biasa-biasa aja, ya sorry ya. Beda level. Kalau kita perhatikan di sosmed ya, kan sering muncul itu. Rata-rata IQ 10 besar di dunia. Rata-rata IQ 10 besar di dunia. Saudara pasti lihat Iran tuh pasti masuk. Kalau dia enggak nomor 9, nomor 10. Ya. Kalau enggak nomor 9, pasti dia masuk. Saudara perhatikan. Atasnya itu Cina, Jepang, Korea, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Israel. Saya juga heran, kok Iran bisa nyelip ya? Iran ini pinter loh saudara. Ya jangan menganggap remeh Iran. Iran itu bangsa yang pintar. Saudara tahu kenapa? Coba slide berikutnya. Ini mulai masuk poin kita hari ini. Saudara kira-kira mungkin 1.500 tahun yang lalu, ya di Iran itu ada seorang raja yang besar, disebut di Alkitab, Raja Kores. Raja Kores. Raja Kores ini kalau di dalam sejarah dunia dikenal sebagai Cyrus the Great, King Cyrus. Saudara tahu, King Cyrus terkenal dengan dekretnya, dengan perintahnya yang apa? Membebaskan orang Yahudi kembali keluar. Ada di kitab Esra, saya nggak akan baca karena terlalu panjang. Ya, di kitab Esra disebutkan, maka aku mengangkat anakku Kores untuk membangun baitku di Yerusalem. Ya, ini kisahnya waktu itu orang Israel dibuang karena mereka sudah banyak sekali berbuat dosa. Ya, kerajaan Israel terpecah. Israel Utara disebut Israel, Israel Selatan disebut kerajaan Yehuda. Dan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda ini diambil, dibuang ke Iran. Dan Raja Kores yang membebaskan. Saudara ingat ya, apa yang manusia lakukan untuk Tuhan. Ini raja kafir loh saudara. Raja kafir. Untuk Tuhan membangun bait kudus. Keturunannya sampai sekarang Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ini satu hal yang penting. Perlu saudara pertanyakan, Iran itu negara yang dalam kondisi sekarang ini ya, mereka nggak kaya-kaya amat.
Mereka negaranya termasuk dibilang mungkin lebih susah dari Indonesia. Tapi kok bisa ya? Di tes IQ itu, loh IQ-nya masuk 10 besar loh saudara. Masuk 10 besar. Karena Tuhan ini. Tuhan tidak pernah ninggalkan. Ya, makanya adik-adik di tempat ini, ayo masih muda, ya dahulukan Tuhan. Kita juga semua di tempat ini dahulukan Tuhan. Kalau misalnya Tuhan belum menolong kita, ya, kalau misalnya Tuhan belum menolong kita, belum mengizinkan pertolongan, keturunan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ini raja kafir loh saudara. Ya, raja kafir. Dan saudara perhatikan, Israel ini kalau dilihat dari sejarahnya ya, dia tuh selalu berperang. Nggak pernah damai. Ya, tidak pernah damai. Kok kayaknya Tuhan ini kok enggak ya. Yang dicatat dalam Alkitab yang cuma damai. Satu periode aja, itu zaman Raja Salomo. Tapi setelah itu terus mereka berperang. Coba dibuka di ayat Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Hakim-Hakim 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Jadi di sini disebutkan ini setelah Yosua masuk menguasai tanah perjanjian, ya, sama Tuhan itu disediakan bangsa-bangsa untuk ngetes. Disengaja sama Tuhan. Ngetes orang Israel. Jadi kalau kita berada di tempat ini, ya, saya sendirilah, saya kasih contoh. Saya selalu ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Saya selama ini enggak ngerti. Kenapa ya Tuhan ya? Kok selalu aja yang dikerjakan itu selalu kalau enggak menjengkelkan, nyakitkan hati. Ya. Tapi saya ingat tiba-tiba Tuhan buka ini loh. Ini loh. Dibiarkan Tuhan untuk mencobai. Ya. Jadi memang ada beberapa orang atau beberapa masalah atau beberapa kondisi yang memang Tuhan sengaja menyediakan untuk ngetes kita. Untuk ngetes. Kamu tetap berdoa atau tidak? Kamu tetap sungguh-sungguh atau tidak? Di perjanjian baru juga, mungkin ada yang ngomong, ini kan perjanjian lama Pak Michael. Perjanjian baru juga, Rasul Paulus sendiri bilang, ya, terus aja iblis yang menggocoh aku. Ini saudara. Jadi saudara, mungkin ya dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan memang menyediakan beberapa orang atau beberapa apapun lah bisa dipakai. Mungkin teman kerja, ya, mungkin teman usaha, siapapun. Memang ada yang dipakai untuk ngetes kita. Ya, untuk ngetes kita. Tapi Tuhan juga berjanji, ya, apapun yang kita hadapi, persoalan apapun yang kita hadapi, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ya, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Terus bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti begini, kondisi-kondisi seperti begini, yang selalu aja ganggu kita, ya, selalu aja jengkelkan. Ya, bagaimana menghadapi seperti begini? Kita ingat Rasul Paulus berkata, apa yang baik, apa yang indah, pikirkan. Ya, apa yang saudara ambil aja baiknya dari orang ini. Ya, setiap orang pasti punya kebaikan lah. Tidak mungkin orang ini benar-benar, wah ini orang benar-benar luar biasa jahatnya, tidak ada kebaikan. Tidak. Pasti ada satu kebaikan. Ya, pasti ada satu kebaikan. Ya, pikirkan kebaikan itu.
Ya, pikirkan kebaikan itu. Ya saudara, judul khotbah saya pada pagi hari ini, saya kasih tema tujuan hidup kita. Ya, tujuan hidup manusia di dunia ini. Ya, tujuan hidup. Tujuan hidup beda dengan cita-cita. Ya, beda dengan cita-cita. Bedanya di mana? Coba tunjukkan satu lagi slide tadi ya. Lanjutannya ini. Nah, saudara, cita-cita itu gampang dilihat. Saudara kalau karnaval, Kartini, ya, 17 Agustus, Hari Pahlawan. Saudara perhatikan yang paling banyak kostumnya, ya, yaitu cita-citanya. Cita-citanya mungkin bukan anaknya langsung ya, mungkin cita-citanya orang tuanya. Ya, mungkin cita-citanya orang tua. Ayo, yang paling banyak itu apa kostumnya biasanya? Ya, pilot, tentara, ya, dokter, dan polisi. Ya, ini cita-cita yang paling banyak. Mungkin tidak langsung cita-cita dari anaknya, tapi cita-cita dari orang tuanya. Ya, saya sendiri dulu waktu masih kecil, ya waktu SMP, SMA, saya pengen jadi pilot, saudara. Ya, ganteng ini, gagah. Dulu waktu saya masih SMP ya, itu kan Top Gun ya, yang sekarang ini Maverick, itu filmnya Tom Cruise, itu 30 tahun yang lalu sudah ada. Ya. Top Gun itu keluar, wah saya pengen jadi pilot. Ya, saya pengen sekali jadi pilot. Akhirnya tidak boleh sama Bapak Gembala almarhum. Ya, tidak boleh jadi Bapak Gembala almarhum. Cita-cita, oh ya sudah tidak boleh, ya sudah. Akhirnya saya puji Tuhan saya disekolahkan. Waktu saya disekolahkan, kebetulan ketemu sama rekruter dari tentaranya Amerika. Ya, wah saya lihat tiap kali itu ada tentara baris berbaris latihan baris berbaris, gagah keren-keren. Saya pengen saudara jadi tentara. Rekruter ngomong kamu sini, kamu nanti langsung jadi warga negara semua segala, pokoknya beres. Wah saya pengen. Saya bilang loh, saya kan bukan warga negara, bisa enggak apa-apa ya. Saya ngomong sama mami saya. Wah, mami saya panik, enggak usah. Karena Amerika perang terus di mana-mana. Enggak jadi. Ya, jadi setelah pengen jadi pilot, jadi tentara juga enggak boleh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saya pengen kerja jadi profesional. Ini kerja profesional. Dulu cita-cita saya itu saya kerja di bank. Gagah toh? Bajunya keren, necis. Pakai dasi, pakai jas, semua bermerek dari atas sampai bawah. Ya, wah keren, saya mikir dulu itu keren. Cita-cita yang keren. Ya itu cita-cita. Mungkin adik-adik zaman sekarang generation Z, ya atau generation milenial. Cita-citanya nggak mau kerja di bank, nggak mau kerja jadi orang keren seperti begini, nggak usah itu yang kuno-kuno. Cita-cita adik-adik sekarang apa mungkin? Oh saya mau kerja di startup company. Startup company itu perusahaan-perusahaan yang bikin kayak aplikasi-aplikasi ya, seperti Gojek, Tokopedia, yang hubungannya dengan online. Ya, itu namanya startup. Wah gak apa-apa, nyantai kerjaannya, tapi uangnya banyak. Ya, itu cita-cita. Ya, cita-cita. Tapi apa sebenarnya tujuan hidup kita? Karena ada loh orang saudara ya, orang yang hidupnya itu terus dari muda sampai besar, sampai mungkin tua, memiliki cucu. Mereka enggak tahu. Dia mungkin sudah mencapai cita-citanya, mungkin menjadi dokter yang terkenal, ya, mungkin menduduki jabatan yang bergengsi di pemerintahan sebagai kolonel, sebagai jenderal, ya. Tapi enggak tahu tujuan hidupnya. Ya, enggak tahu tujuan hidup kita. Coba tujuan hidup kita itu apa sih? Enggak susah-susah saudara. Coba di slide berikutnya. Tujuan hidup kita itu apa? Tujuan hidup manusia. Di Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan, segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita hidup dipakai untuk kemuliaan Tuhan.
Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Enggak peduli dalam cita-citamu apa saja. Kalau engkau sebagai seorang dokter, pakailah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau engkau sebagai mungkin pegawai swasta atau pegawai negeri, pakailah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita mungkin memiliki bisnis sendiri, memiliki usaha sendiri, enggak peduli usahanya mau sekecil apa. Ya, mungkin saya cuma buka PO-PO-an Om. Ya, mungkin saya cuma orang order, ya enggak apa-apa baru saya kerjai. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Saya mungkin kerjanya, ya sekarang ini banyak itu content creator. Ya, content creator. Ya saya enggak mau ngomong apalah ya, tapi kalaupun kerjaanmu sebagai content creator, pakai itu juga untuk memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Sekarang saya maju lagi, ya, kok ada bingung gini. Apa maksudnya memuliakan Tuhan? Gak tahu saya juga enggak tahu. Maksudnya apa, tanya kanan kiri. Ya, memuliakan Tuhan. Bagaimana memuliakan Tuhan? Oh, saya di gereja terus, saya beribadah, saya menyembah Tuhan. Atau oh saya rajin, saya nyumbang panti asuhan, semua segala saya kasihkan. Apa itu memuliakan Tuhan? Saudara, kalau saudara terus di gereja, ya, saudara terus ke gereja, terus, tapi saudara juga melupakan kewajibanmu dalam keluarga, itu juga tidak memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita terus, ada mungkin orang yang, saya berjiwa sosial, saya akan nyumbang panti asuhan. Ya, saya akan nyumbang gereja, mungkin di tempat-tempat yang membutuhkan. Tapi kalau hasil sumbanganmu itu didapatkan dari cara yang tidak memuliakan Tuhan, itu juga salah. Saudara, saya masih ingat ya, ini contoh real. Kira-kira tahun 80 terakhir, ya, di gereja di Surabaya ini ingin membangun gedung ibadah. Ya, gedung ibadah. Nah, seperti biasa Bapak Pendeta ya mengumumkan di atas mimbar. Bukan di tempat ini ya, bukan ini gereja lain tapi di Surabaya juga. Saya kasih contoh. Ya, mengumumkan tempat siapa yang mau tergerak untuk menyumbang. Ya, tiba-tiba ada satu pengusaha datang. Pengusaha datang, dia menemui Bapak Pendeta ini di rumahnya, dia bilang, "Pak, saya mau menyumbang seluruh semen dan bata untuk gereja ini." Ya, seluruh semen dan bata untuk gereja ini. Saya yang menyumbang. Itu nilainya luar biasa, karena gereja yang dibangun ini bukan 1 atau 2 tingkat, tapi 5 tingkat. Ya, 5 tingkat. Mau dibangun, saya nyumbang. Pak Pendetanya kemudian tanya, "Baik, Tuhan memberkati. Tapi kamu ini hasilkan dari mana? Apa pekerjaanmu?" Loh, Pak Pendeta juga harus tanya kan? Terus yang mau menyumbang ini dia bilang, "Ini hasil saya jualan minuman keras." Ya, jualan minuman keras di bar-bar waktu itu. Oh, Pak Pendeta ini bilang, "Maaf ya, jangan memakai hal yang tidak berkenan berikan kepada Tuhan. Itu Tuhan sangat-sangat tidak suka." Jarang loh saudara, ada pendeta seperti begini zaman sekarang. Ya, jarang. Ini pengusaha ini, loh dia kaget. Kenapa? Kok tidak boleh saya nyumbang batu dan semen? Tidak boleh. Karena hasil dari yang kau kerjakan ini tidak memuliakan Tuhan. Tidak memuliakan Tuhan. Banyak toh sekarang, ya yang di luar sana mungkin. Saudara, Indonesia ini negara yang sangat religi.
Ya, jumlah tempat ibadah itu ada ratusan ribu. Dan saya juga luar biasa saya sangat salut dengan pemerintah kota di Surabaya ini. Karena waktu itu saya pernah dapat berita ya, Pak, si A ini menang lomba Piala Wali Kota menghafal ayat kitab suci dari sekolah Battle. Mungkin ada anaknya di sini ya, teman kalian mungkin. Ya, menang lomba menghafal ayat kitab suci dari wali kota, dari Bapak Wali Kota. Lu kan saya heran ya saudara ya, saya mikir gini, Battle itu sekolah Kristen. Ya, Bapak Wali Kota yang sekarang ini, Pak Eri itu bukan Kristen. Ya, itu dari saudara kita dari golongan Muslim. Saya heran, saya sempat mengajukan pertanyaan yang agak bodoh ya kalau saya bilang sekarang. Ayat kitab suci mana ya? Saya tanya. Loh, gurunya bilang, loh ya dari Alkitab toh Pak. Dari Alkitab. Ya saudara dari pemerintahnya sendiri itu mendukung warga masyarakatnya untuk menjadi religi. Apapun, kita ada 5 agama diakui di Indonesia sini. Kalau saudara lewat ke balai kota, ya dari Jalan Patung Yosudarso ya ke balai kota, itu saudara pasti lihat di setiap acara keagamaan itu pasti dihias di sana. Ya barusan ini saya lihat ada nyepi gabung dengan hari merayakan ibadah puasa. Ya Natal juga ada. Ya tahun baru Chinese Imlek juga ada. Loh kita ini negara yang religi. Tapi kenapa ya saudara? Kenapa pada saat yang bersamaan juga kita ini kok juga terkenal sebagai negara yang kenapa saudara? Saudara, hasil tidak membenarkan tindakan. Ya, kalau orang bahasa aslinya dalam bahasa Inggris, ya, dalam bahasa Inggris, the goal does not justify the mean. Ya, jadi tujuan kita tidak membenarkan semua tindakan yang kita lakukan. Dalam bahasa sederhananya, ya, kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Mungkin caranya, tujuannya apa? Oh, tujuannya saya mau menyumbang ke panti asuhan. Ya, tujuannya saya mau membangun rumah ibadah. Tujuannya saya mau membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam musibah, kecelakaan semua segala. Itu tujuannya baik. Tapi kalau dari tindakan kita yang tidak memuliakan Tuhan, contohnya gampang saudara, korupsi. Ya, kalau tindakan kita tidak memuliakan Tuhan, oh sorry, Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan tidak berkenan. Jadi harus imbang saudara. Tujuan kita memuliakan Tuhan. Itu harus diimbangi dengan apa yang kita lakukan dalam segala tindakan kita sehari-hari juga harus memuliakan Tuhan. Ya. Tahun 80-an ada suatu konglomerat besar di Indonesia terkenal dengan slogannya apa? Saya mau mengkristenkan Indonesia. Gagah ya saudara, goalnya. Oh gagah sekali, saya mau mengkristenkan Indonesia. Tapi dalam tindakannya saya perhatikan grup konglomerat yang satu ini ya, kalau selalu aja ada permasalahannya. Kalau tidak melanggar ini, melanggar itu, nyaplok tanahnya ini, nyaplok tanahnya itu. Dalam tindakan mereka sehari-hari, sekali lagi, sehari-hari juga tidak memuliakan Tuhan. Jadi bahan omongan toh. Ini tujuannya mau mengkristenkan Indonesia tapi kan melanggar peraturan ini semua segala. Terus buat apa? Kristen ini saudara dikenal kalau saudara di luar ya. Orang Kristen itu dikenal sebagai ya orang yang baik. Ya, oh itu Kristen loh. Tetangganya Kristen. Tapi kok muamuan yo. Wah, sama tetangga kanan kirinya tuh orang gak kerasan saudara.
itu juga bukan Kristen. Kita tidak bisa kita ibadah ke atas tanpa memperhatikan yang samping. Coba slide berikutnya. Salib itu selalu melambangkan Kristus yang sudah mati untuk kita. Ya, sederhana toh? Kita memuliakan Tuhan bagaimana caranya? Wah, terlalu rumit Pak, ini begini. Ya, wah, kalau dengar khotbah seperti begini. Nggak usah susah. Ingat salib. Ke atas hubungan kita dengan Tuhan. Ke samping hubungan kita dengan sesama. Kita memuliakan Tuhan. Dengan cara yang kedua, cara yang pertama mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Ya. Rajin ibadah. Saat teduh, baca Alkitab. Baik, bagus, luar biasa. Mendukung pekerjaan Tuhan, menjadi saluran berkat di mana kasih Tuhan dibutuhkan. Itu hubungan kita yang ke atas. Tapi yang sama perlunya juga saudara, hubungan kita yang horizontal. Karena kalau untuk ke atas aja, itu bukan salib. Itu tiang namanya. Ya tiang. Kalau untuk salib, hubungan kita ke samping. Bagaimana kita memperlakukan saudara kita yang paling lemah. Ya, yang paling hina. Kalau saudara jalin hubungan baik dengan yang levelnya sosialnya di atas, itu semua orang juga bisa. Ya, saudara misalnya di sini datang, ya Bapak Wali Kota lah. Wah, saudara pasti akan berusaha nyambut. Dulu pernah kita saat Natal, kita kedatangan Bapak Wakil Gubernur. Wah, semua orang berebut foto. Ayo foto. Kalau yang di atas, semua orang juga pengen, ya. Dengan bos. Wah. Mari Pak, silakan. Tapi bagaimana dengan yang levelnya di bawah kita? Baik secara sosial, secara ekonomi mungkin. Banyak orang gak sadar seperti begini, saudara. Kalau untuk memperlakukan yang di atas, itu semua orang bisa. Saudara tidak perlu mempermuliakan Tuhan dengan memperlakukan mereka yang di atas dengan baik. Ya itu sudah wajar. Ya, karena Alkitab juga mengatakan berikanlah hormat kepada orang-orang yang sudah berambut putih, kepada mereka yang sudah Tuhan tunjuk untuk menjadi pemerintah atas kita. Berikan hormat. Betul, itu Tuhan juga sudah mengajarkan. Tapi firman yang sama, Alkitab yang sama yang saya punya dengan yang saudara punya juga bilang, apa yang engkau lakukan untuk saudaramu yang paling hina, engkau juga melakukannya untukku. Mungkin kita mikir, kalau korupsi kan enggak merugikan siapa-siapa ya. Ini korupsi yang dirugikan ya pemerintah. Ya. Tapi saudara lupa, untuk setiap uang yang dikorupsi, itu sebenarnya bisa pemerintah pakai untuk membangun jalan. Ya, membangun rumah sakit. Kalau yang sekarang juga yang lebih heboh lagi untuk memperbaiki MBG. Makan bergizi gratis. Saya enggak tahu ya kualitasnya bagaimana sekarang. Adik-adik gimana kualitasnya MBG? Lumayan, puji Tuhan. Itu saudara. Kita mengasihi sesama kita untuk memuliakan Tuhan. Juga Alkitab yang sama berkata, percumalah
ini saya terjemahkan bebas ya. Alkitab yang sama juga berkata, percuma kamu ngomong, aku mengasihi Tuhan. Ya, kadang kalau nyanyi di sini, penyembahan tuh sampai mengeluarkan air mata nangis-nangis. Aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi saudara, kalau di kantor, aduh astaga. Sama bawahannya, minta ampun. Saudara, saya tidak bilang saya perfect ya. Saya tidak bilang seperti begitu. Tapi saya akan terus berusaha. Tapi contoh di awal, ya seperti orang Israel. Kenapa orang Israel itu dilatih berperang terus dengan Tuhan? Ya ini saudara, terus berusaha. Ya, ada orang-orang yang menjengkelkan, sudah ampuni. Kalau engkau nggak bisa ngampuni, kalau saudara mungkin lihat orang ini kok terus berulang. Saudara anggap aja, ya mungkin dia berkebutuhan khusus. Berbelas kasihanlah. Saudara nggak mungkin toh berantem sama orang yang berkebutuhan khusus? Nggak mungkin kan? Oh ya sudahlah. Kalau bahasa Surabayanya, yang waras ngalah. Ini yang Tuhan mau tekankan pada kita. Bagaimana kita mengasihi sesama untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terutama juga, kita tetap memuliakan Tuhan. Saudara, saya ada 2 contoh ya dalam kisah sehari-hari. Contoh yang pertama, ini mungkin cocok untuk anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Di tahun 1920-an ya, sebelum Perang Dunia Kedua, ada seorang Inggris yang dia lahir di Cina. Orang tuanya itu misionaris. Ya, misionaris di Cina. Bernama Eric Liddell. Saudara, ini direkam, saudara nanti pulang, saudara cari di Google siapa itu Eric Liddell, pasti keluar. Ya, Eric Liddell ini seorang atlet. Ya, atletik lari. Ya, dan spesialisnya dia itu lomba lari 100 meter. Ya, lomba lari 100 meter. Saudara tahu, impian terbesar dari semua atlet yang ada di dunia ini, ya, enggak peduli itu atlet pingpong, atlet sepak takraw, mungkin atlet dakon ya, kalau ada perlombaan dakon di olimpiade, ya, apapun atau atlet apapun, impian terbesar mereka itu bertanding di Olimpik. Betul? Wah, misalnya anak saya, ikut baru seleksi aja loh ya, seleksi tim Olimpiade Indonesia. Wah, sudah bangga luar biasa, betul? Luar biasa bangga, belum masuk loh, masih seleksi. Wah seneng, semua orang dikabari, bantu doa ya Pak, ini semua saya begini, bantu doa, ya siap. Impian terbesar. Eric Liddell ini saudara, dia juga berinspirasi untuk ikut Olimpiade. Lari 100 meter spesialisnya dia. Tapi pada saat diumumkan, lomba lari 100 meter itu diadakan pada hari Minggu. Nah, pada hari Minggu. Eric Liddell ini berkata, maaf. Hari Minggu itu harinya Tuhan. Ya, hari Minggu, hari saya beribadah. Ya, ini Eric Liddell. Coba kalau sekarang. Ayo, sekarang misalnya seleksi tim Olimpiade hari Minggu. Ibadahnya nanti ya Pak. Ini anak saya mau lomba dulu ya. Ini lomba loh saudara, bukan seleksi. Lomba lari 100 meter di Olimpiade. Eric Liddell ini bilang, kalau lombanya di hari Minggu, hari yang dikhususkan untuk Tuhan, saya terpaksa tidak ikut. Ya, sebagai gantinya, dia ikut lomba lari 400 meter. Ya, 400 meter. Saudara,
Lari 100 meter mungkin saudara mikir, podo ae lah. 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter itu kan podo melayune. Ya, tapi kalau saudara sampai di level olimpiade, beda. Teknik nafasnya beda, ya, teknik larinya juga beda, sepatunya juga beda, semuanya beda. Ya, jadi Eric Liddell ini dia terpaksa lomba ikut yang 400 meter. Tapi saudara tahu pada hari sebelum dia mengikuti lomba, seorang yang tidak dikenal mengasihkan dia suatu surat, suatu kertas kecil. Ya, satu kertas kecil yang berisi sebuah tulisan. Siapa menghormati aku, akan aku hormati. Ada yang tahu ini dari ayat mana? Dari ayat mana ini? Ini Alkitab. Ada yang tahu? Ayo. Yang tahu nanti dapat hadiah, sepeda motor di depan. Nggak tahu sepeda motornya siapa. Siapa menghormati aku, dia akan aku hormati. Ya, ini ayat yang disebutkan dalam kitab Samuel. Pada saat Tuhan menegur anak-anak Imam Eli yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan di akhir cerita pada saat Eric Liddell ini menerima surat ini, dia merasa terkonfirmasi bahwa God is with me. Dan saudara tahu, dia memenangkan medali emas untuk lari 400 meter. Di olimpiade yang sama. Karena lari 400 meter itu diselenggarakan di hari yang lain. Ya, ini true story saudara. Ini difilmkan bahkan. Ya, judul filmnya Chariot of Fire. Menang Oscar loh. Sudah cari nanti ya. Siapa memuliakan aku, menghormati aku, dia akan aku hormati. Saudara, contoh yang kedua. Mari dengan hormat saya undang para pemain musik. Bisa mungkin dibuka. Ya. Saudara mungkin tidak begitu kenal dengan orang ini. Ya. Ya, namanya Truett Cathy. Dia seorang bisnismen Amerika. Ya, dia bisnismen Amerika. Dia memiliki bisnis restoran. Ya, yang jualnya itu burger ayam. Saudara bayangkan KFC lah. Saudara tahu KFC toh? Nah, KFC kan masih jual ayam, ayam goreng. Nah, Truett ini, ya, Truett Cathy ini dia cuma jual burgernya tok. Burgernya saja. Ya, kalau di Amerika dikenal dengan restoran nama Chick-fil-A. Ya, Chick-fil-A. Saya dengar Desember barusan dia buka satu cabang di Singapura, Chick-fil-A. Dan motonya, moto dari Bapak Cathy ini, motonya apa? Motonya dia memuliakan Tuhan dengan menjadi pelayan yang baik untuk semua yang sudah dipercayakan. Beberapa waktu lalu saya pernah khotbah tentang talenta. Kita di sini memiliki minimal 2 talenta dari Tuhan. Minimal, itu yang paling rendah. Saudara jangan ngomong, wah saya enggak punya, kalau saya punya 5 talenta enggak apa-apa, saya bisa bekerja. Tapi saudara minimal punya 2 talenta di tempat ini. Semua orang punya 2 talenta. Masih ingat apa? Talenta yang pertama apa? Waktu. Ya, time is money. Talenta yang kedua apa? Kesehatan. Tuhan enggak, saya kan enggak punya uang, saya masih struggle apa semua sekali. Itu nanti saudara. Minimal kita semua di tempat ini punya 2 talenta. Ya minimal. Enggak peduli dari yang paling sibuk sampai yang paling biasa-biasa saja punya 2 talenta. Pak
Truat ini ya. Memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah dipercayakan kepada dirinya. Nilai-nilai kekristenan yang Bapak ini jalankan, sekali lagi luar biasa. Dia itu tutup pada hari Minggu. Saudara di sini yang punya bisnis, berani tutup hari Minggu? Saya terus terang, saya belum levelnya Bapak Truat ini, belum. Ya, tapi Bapak ini benar loh saudara. Ini saya ngomong ini kan semua direkam ya. Jadi saya ngomong ini bukan cuma sekedar, oh ini ngomong asal-asalan, tidak. Ini saudara Google, ya saudara tanyakan ke ChatGPT, ini pasti keluar semua. Tutup pada hari Minggu. Nilai kekristenan yang kedua, dia menentang pernikahan sesama jenis. Nah ini topik yang panjang. Ya nanti kalau Tuhan saya bicara dengan di tempat yang lain, di waktu yang lain. Menentang pernikahan sesama jenis. Yang ketiga, tetap melayani selama kesibukannya. Bapak Truat ini selama 50 tahun dia tidak pernah absen dalam pelayanan di gereja. Pelayanannya apa? Melayani youth atau melayani sekolah minggu. Ayolah saudara, saudara di sini kalau mungkin Tuhan kasih sedikit berkat, sudah lupa ibadah. Ya, Pak saya ini tadinya sepi kerjaan, sekarang diberkati Tuhan. Loh kok lama gak kelihatan? Iya, sibuk. Sibuk mana sama Bapak Truat ini? Ayo, sibuk mana? Ini dia, saya gak main-main ya. Coba slide berikutnya. Ini restorannya seperti begini di Amerika. Saudara, karena dia meninggikan nilai kekristenan, Tuhan sekali lagi tidak pernah mau berhutang. Saudara kalau dilihat matriksnya, ya metrik revenue, jadi keuntungan atau penghasilan per toko untuk bisnisnya Bapak ini, karena dia punya ribuan, ya. Ini saingannya McDonald. Kalau di Amerika saingannya McDonald, saingannya Shake Shack, saingannya Burger King, Wendy's, KFC. Banyak. Kalau dilihat keuntungan per toko, dia nomor 1 loh saudara. Ini gak terlalu kelihatan ya. Ini dia nomor 1. Nomor 2 itu restoran yang bernama Shake Shack. Ini di Amerika ya. Itu dia itu 2 kalinya yang nomor 2. Padahal saudara tahu apa? Tadi saya bilang di awal apa? Padahal apa? Hari Minggu tutup. Saya enggak bilang, Pak, kalau Bapak punya bisnis, punya toko, punya apa, Minggu tutupen. Saya enggak bilang begitu. Ya, saya enggak bilang begitu. Ya, tapi saudara lihat, kalau mengutamakan Tuhan, enggak ada salahnya toh kalau kita ibadah dulu misalnya. Mungkin kita belum sampai levelnya Pak Truat ini, enggak ada, masih jauh. Tapi kalau kita mulai membiasakan diri, 2 kali lipat dari kompetitor terdekatnya. Tuhan sekali lagi, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Tuhan tidak pernah mau berhutang. Mari kita tundukkan kepala. Saudara renungkan ya, apa yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku ratakan janjiku kepadamu. Kita mau berjanji
berjanji kepada Tuhan, janjian dengan sungguh-sungguh. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saya undang para pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya. Saya undang hambanya yang akan melayani perjamuan ke depan, Bapak Pendeta Hendrata. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepada. Saya undang untuk semua sama-sama bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, Jadikan pujian ini sungguh-sungguh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Senyapang kesempatan dan kekuatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Dengan penuh kesungguhan kita katakan dunia tidak bisa memisahkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami terus-menerus mengerti perjalanan kehidupan kami. Supaya kami terus-menerus mengerti tujuan perjalanan kehidupan kami. Tujuan kami beribadah, tujuan kami ada di dalam dunia ini hanya untuk kemuliaan pekerjaan-Mu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan untuk terus-menerus mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam perjalanan kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Michael yang telah menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Pimpin dan bimbing Tuhan untuk terus banyak memenang jiwa untuk kerajaan surga. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Ajari kami terus Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah ini sungguh-sungguh memanifestasikan di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam tindakan, di dalam pikiran, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan dibagikan. Lau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak
serahkan semua untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Silakan semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Perjamuan kudus bukanlah sebuah mitos. Perjamuan kudus bukanlah sebuah pelet, saudara. Tapi perjamuan kudus adalah bukti pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kehidupan kita mempunyai sebuah tujuan yang jelas hanya untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah persekutuan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan untuk yang kedua kali. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan dengan tubuh dan darah. Ajari kami Tuhan, bahwa hidup kami bukan untuk kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Nama putra-Mu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya. Amin. Atas nama Ibu Gembala di Kirab Sidang Jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Michael atas firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Haleluya. Petugas persembahan saya undang boleh. Haleluya. Ada satu sobat yang selalu ada buat hidup kita. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya
Tuhanku yang setia. Saya undang kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Kita akhiri bacaan kita pada pagi hari ini. Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Dia selalu menemani diriku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kalau sampai di minggu yang ketiga di bulan Maret ini Tuhan, Tuhan masih memberi kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan cuaca yang terang dan indah pada pagi hari ini. Sehingga kami semuanya dapat ingat untuk kami beribadah, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk terus kami menghitung hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Supaya perjalanan kehidupan kami seiras dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Supaya kami terus mempunyai tujuan hidup yang benar. Supaya kami terus mempunyai tujuan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya kami terus mempunyai tujuan hidup. Segala sesuatunya nomor satu adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajari kami terus Tuhan, untuk terus beribadah kepada-Mu. Setiap hari-hari yang telah Tuhan tentukan di dalam kehidupan kami, untuk kami kembali mengucap syukur di hadapan. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Terusnya Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih Ibu Yusuf, Tuhan tambahkan terus kekuatan dan kesehatan. Tuhan terus tambahkan iman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupannya, untuk terus dapat membimbing kami semua seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini. Semuanya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar dalam selalu aman, tentram, dan damai. Agar cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Berkati kota Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya untuk tetap dalam keadaan aman, kondusif. Sehingga kami terus dapat beribadah kepada-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat menikmati liburan apapun dan kemanapun tujuan kami di dalam minggu yang akan datang. Kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama-sama, yang kami menjaga dan melindungi kami. Untuk kami kembalikan di dalam ibadah setiap minggu pagi di dalam tempat ini. Untuk kami kembali beribadah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua tujuan perjalanan kehidupan kita, untuk semua apapun yang akan kita raih senyampak Tuhan memberi kesempatan di dalam kehidupan kita. Apapun itu, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam sekolah kuliah kita, di dalam setiap pelayanan apapun yang kita kerjakan. Mari kita semuanya berharap kepada Tuhan dan letakkan tangan kiri kita di dada. Marilah kita bersama-sama terus ingat firman Tuhan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Apapun itu Tuhan, supaya kami menyatukan tujuan perjalanan keimanan kami untuk seiras dengan kebenaran firman Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kekasih jiwa kami mengucap syukur Tuhan kepada-Mu. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.